Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Salam lakum, damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudara semuanya? Tentunya Bapak Ibu Saudara semua sangat setia sekali menunggu kami. 1 minggu kita nggak berjumpa ya. Kita kembali berjumpa di Syafaat Bagi Sahabat. Kali ini kita kehadiran seorang tamu yang sungguh sangat luar biasa. Pasti Bapak Ibu Saudara sangat mengenalnya. Apalagi kalau dengar lagunya dulu ya. Api cinta telah berkobar di hatiku. Waduh, pasti Bapak Ibu Saudara ingat semuanya. Dan baik, mari kita akan berjumpa dan berbincang-bincang dengan beliau yang sangat luar biasa. Ini dia seorang sahabat yang sangat luar biasa buat saudara. Assalamualaikum, apa kabar Mbak Nindi? Luar biasa, terima kasih kehadirannya buat kami semuanya di acara Syafaat Bagi Sahabat. Sangat luar biasa. Bagus, oh begitu ya. Iya, tapi kita sebenarnya pun punya ini loh, punya album kompilasi bareng-bareng. Iya. Oh iya. Cuman dulu saya masih langsing, sekarang langsung. Boleh diperkenalkan, sahabat semuanya menunggu kehadiran Mbak Nindi. Halo sahabat Syafaat semua, dengan saya di sini Nindi Elis. Senang berjumpa walaupun lewat layar kaca. Yes, luar biasa. Saya ini sangat penasaran sekali. Waktu saya membaca sebuah tulisan, Mbak Nindi ini namanya sangat luar biasa tuh, nama kecilnya sangat luar biasa. Nindiani Karyawati gitu ya. Nindiani Karyawati. Nah, terus bagaimana ceritanya bisa menjadi Nindi Elis itu bagaimana? Boleh diceritain? Kan waktu lahir namanya Nindiani Karyawati. Tapi tahun 85 begitu saya dikontrak sama JK Record, mungkin namanya ini kok namanya kurang komersil kali ya. Jadi waktu itu akhirnya produser saya Pak Judi Kristianto ganti pakai Nindi Elis. Nindi Elis. Kemudian album yang pertama yang mana tuh? Naluri Seorang Wanita. Oh, bukan yang saya nyanyiin tadi ya. Saya taunya Bukan. itu api cinta telah berkobar di hatiku. Itu saya hafal itu. Ya. Nah, boleh diceritakan seperti apa perjalanannya Mbak Nindi Elis sampai berjumpa dengan Tuhan. Artinya terus melayani Tuhan Yesus. Ya, saya kan lahir dari keluarga campuran ya, papa saya Padang, mama saya Ambon. Wow, ada Padangnya ya? Ada Padangnya. Oke. Tapi keluarga saya, ayah ibu saya bercerai, sehingga saya ikut mama. Tapi di tengah-tengah perjalanan, ibu saya menikah lagi dengan orang Ambon ya. Tapi saat itu kami dalam kondisi yang sangat miskin. Jadi untuk tinggal aja udah nggak punya rumah sama sekali. Jadi saya anak-anaknya mama tuh dititip-titipkan. Oh gitu ya. Tapi ya itulah mujizat Tuhan. Tahun 85 ada family yang bertamu terus tanya ke saya, mau jadi penyanyi nggak? Oh gitu. Ya udah akhirnya saya jadi penyanyi. Nah, berjalannya dengan waktu kan saya dengan hasil nyanyi saya sempat jadi model, main film, punya acara TV gitu ya. Itu saya betul-betul bekerja untuk mencari uang dan menghidupi keluarga saya. Menyekolahkan diri saya sendiri, menyekolahkan adik-adik saya gitu ya. Kalau boleh tahu berapa bersaudara Mbak Nindi? 5. Mbak Nindi nomor 2. Oh, nomor 2 ya. Jadi ada lagi kakak gitu. Tapi memang semuanya itu ikut mama ya waktu itu? Iya, mama semua. Okay. Terus kemudian
karena saya yang cari uang dan lain sebagainya, saya jadi pribadi yang sombong gitu ya. Sombong. Aku bisa cari duit keras gitu. Maksudnya gini. Ya nih kalau nggak ada saya nih nggak pada bisa sekolah. Oke. Kalau nggak ada saya mau tinggal di mana kamu gitu. Jadi saya tuh jadi anak yang memberontak. Mungkin karena orang tua bercerai juga. Saya menyalahkan akibat perceraian itu kepada ibu saya. Jadi saya jadi anak yang memberontak, pemarah, terus sombong ya. Sampai suatu hari tahun 95 saya dijamah Tuhan. Saya dalam suatu persekutuan doa gitu. Saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, waktu itu, waktu momennya nih ya, waktu hamba Tuhan yang malam itu mendoakan saya bilang, Nindi, Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mau pakai kamu. Itu air mata saya udah nggak bisa saya tahan, karena saya tahu siapa saya. Maksud saya begini, Tuhan mengasihi saya, yang benar. Tuhan mau pakai saya, nggak salah. Tuhan nggak lihat siapa saya. Saya ini orang yang tadi sombong, pemberontak ya, saya pakai obat. Saya tergantung banget dengan obat tidur waktu itu. Saya gonta-ganti pacar kayak ganti baju. Nah terakhirnya tuh kan sebetulnya pada saat saya didoakan tuh saya sedang dalam kondisi yang tidak benar. Jadi waktu itu saya pacaran sama suami orang gitu kan. Jadi menurut saya gini, Tuhan nggak salah nih. Tuhan mengasihi saya. Apalagi Tuhan mau pakai saya, ya kan? Nah waktu saya pulang, saya nggak itu kata-kata seperti eho kan. Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mau pakai kamu, Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mau pakai kamu. Nah saya penasaran, saya tanya sama teman saya yang ajak saya mau ketemu dong sama Tuhan itu yang kemarin doain saya. Pengen tahu gitu kan, bener nggak? Dan ternyata begitu ketemu lagi Pak Jeffrey Rahmat ya, yang menjadi gembala saya bilang, Nindi, Tuhan mengasihi kamu tuh udah pasti. Betul. Tuhan mau pakai kamu itu udah pasti. Tapi sekarang itu keputusan ada di tangan kamu. Kamu mau nggak terima kasih Tuhan? Kamu mau nggak dipakai Tuhan? Gitu. Terus setelah saya dengar itu, saya kemudian bilang, ya kalau Tuhan, orang seperti saya Tuhan mau pakai, orang seperti saya Tuhan mengasihi, dia bilang, Tuhan tuh mati buat kamu, dosa kamu sudah disucikan, yang merah seperti kermisi, Tuhan putihkan seperti salju ya. Jadi saya pikir, Tuhan kalau memang Tuhan mau pakai, saya mau. Tapi ada syaratnya. Wow, ada syaratnya. Kamu harus tinggalin kehidupan kamu yang lama. Karena kan 2 Korintus 5:17 berkata, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Betul. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Nindi yang lama itu sudah mati. Pada saat kita terima Tuhan Yesus, kita dibaptis ya, kita mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah hidup kita yang lama sudah terkubur, kita bangkit menjadi manusia yang baru. Jadi setelah itu saya mulai menghidupi hidup saya bersama-sama dengan Kristus. Amin. Ya kan Paulus mengajarkan kerjakan keselamatanmu. Betul. Ya kan, jadi bukan selesai sampai udah terima Yesus sudah selamat, tapi kita perlu mengerjakan keselamatan kita. Oke, ini sangat luar biasa. Nah, saya ingin tahu sesudah Mbak Nindi ini istilahnya kalau kita lahir baru gitu ya, benar-benar ini mengimpartasikan kasih Kristus. Awal-awal pertama apa yang ada hal nggak yang sulit untuk Mbak Nindi lepaskan? Satu-satu harus saya lepaskan. Memang sulit, tapi saya ingat hamba Tuhan bilang begini, itu semua bukan tentang sulit atau enggak, tetapi tentang mau atau enggak. Jadi apapun kelemahan atau kita kan kalau dosa udah selesai kan, detik kita terima Yesus dosa sudah diampuni. Tapi kan banyak kelemahan yang harus kita tinggalkan. Nah itu saya ingat banget, kalau soal kelemahan bukan soal bisa atau enggak, tapi mau atau enggak. Betul. Tapi kan susah. Percaya nanti Tuhan akan memberikan kemampuan. Jadi itulah yang saya pegang. Jadi
pelan-pelan saya tinggalin semua. Tapi memang butuh 1 tahun untuk hidup sungguh-sungguh. Iya, betul. Butuh 1 tahun untuk proses menjadi sungguh-sungguh mempercayai ya namanya juga masih bayi kan. Semuanya makan yang lembut-lembut dulu, lembut. gitu. Ketika sudah bisa makanan keras baru ya. Jadi 1 tahun lah baru saya benar-benar bisa hidup menegakkan kepala dan berkata, Tuhan, aku siap untuk engkau pakai. Yes, luar biasa. Nah, tadi sempat saya dengar bahwa Mbak Nindi ini merasa sangat kecewa dengan mama gitu. Kenapa mesti bercerai sih begitu ya? Iya. Nah, sesudah Mbak Nindi merasakan kasih Kristus yang sesungguhnya, bagaimana bisa melepaskan pengampunan untuk mama itu? Prosesnya seperti apa? Saya penasaran banget ini. Ya itu semua karena dilayani. Jadi kebetulan, bersyukurnya kalau kita setelah terima Yesus, ini Mbak Vivi ya, yang utama adalah mencari komunitas yang benar. Yes, betul. Mencari komunitas yang tepat. Nah, saya bersyukur saya secara rohani saya bertumbuh di komunitas yang tepat. Jadi waktu itu saya disarankan untuk ayo beresin semua. Jadi apa itu ya kelemahan-kelemahan apa semua. Kalau Tuhan udah mengampuni kamu, kamu juga harus mengampuni orang-orang yang sudah mengecewakan kamu. Siapa aja, sebutin semua, didoakan. Saya harus melepaskan pengampunan kepada ayah saya. Ayah saya juga, saya keselnya gini, kok papa ninggalin saya, ninggalin kita dengan adik-adik. Kan saya jadi, dalam hati saya waktu itu, kan saya jadi berat. Saya harus cari uang, saya harus gitu kan. Jadi saya harus ngampunin ayah saya. Saya harus ngampunin ibu saya ya, yang bercerai. Karena kan sebetulnya yang tahu firman, yang menurut saya ya, yang orang Kristen kan ibu saya. Seharusnya dia kasih contoh kan. Kemudian saya harus mengampuni ayah tiri saya. Nah, kalau ayah tiri saya ini agak berat. Karena gini, ayah tiri saya itu orangnya baik, tapi kalau udah mabok itu mama dipukul. Ya sampai dulu kan kalau di rumah kontrakan itu ada pakai pompa, zaman dulu kan pakai pompa tuh. Ya. Nah, besi pompa itu buat pukulin mama saya. Terus saya pernah dipukul sampai kepala saya bocor. Dijahit 18 jahitan di UKI ya. Jadi itu saya harus ampunin. Di dalam, kalau kita ya secara manusia bilang begini, ya enak aja saya harus ngampunin dia. Dia dong yang harus minta maaf sama saya. Orang dia udah bocorin udah kepala nyakitin. Saya, udah sering pukulin mama gitu kan. Jadi saya bilang dia yang harus minta ampun sama saya. Tapi firman Tuhan bilang kamu harus mengampuni. Bahkan musuh sekalipun kan Tuhan Yesus ajarkan untuk kita mengampuni. Betul sekali. Terus saya bilang saya nggak bisa ngampunin, nggak bisa. Gitu. Mau atau enggak? Nah, gitu. Itulah. Mau atau kita enggak, harus gitu memilih kan? Gitu ya. Ya mau atau enggak? Bukan bisa atau nggak bisa. Mau atau enggak? Akhirnya ya udah mau. Terus saya didoakan, diberikan kekuatan, minta Roh Kudus untuk memberikan kita kemampuan supaya kita mau mengampuni. Dan akhirnya saya mengucapkan kata-kata pengampunan, menyebutkan nama ayah diri saya melepaskan. Dan tahu nggak Mbak Vivi, ketika kita mengampuni, disitulah terlepas kita tuh jadi orang yang benar-benar merdeka. Yes. Kita tuh jadi benar-benar jadi orang yang gimana ya, hidupnya tuh nggak kayak orang di penjara yang kakinya diikat satu susah jalan gitu kan. Iya betul. Kita benar-benar bisa jalan bebas, lega, lepas, merdeka gitu. Jadi kunci dari pertumbuhan iman kita itu selalu kepada sikap pengampunan. Iya betul sekali. Waktu Mbak Nindi istilahnya sudah lahir baru, kemudian sudah mengucapkan pengampunan, aku mengampuni. Apakah masih ada kesempatan untuk ketemu mama dan papa tiri? Kalau papa tiri enggak. Kalau mama saya, mama memang tinggal sama saya. Sampai sekarang masih ada. Mama saya kebetulan udah meninggal. Dan ya saya juga menyesal ya, maksudnya mama saya umur 75 tahun meninggal. Seharusnya ini kan kalau kita sebagai anak ya pengennya lebih lama lagi. Biar bisa merawat gitu bisa ya. Tapi
ternyata 3 tahun lalu mama saya dipanggil Tuhan. Tapi dia sudah dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bahkan sebetulnya kenapa saya bisa bertobat juga itu doa mama saya. Jadi mama saya duluan bertobat. Dulu tapi biasa kan kalau mama-mama kalau udah bertobat, kamu harus ke gereja kamu. Iya. Sementara saya lagi seru-serunya dugem, ya kan? Lagi seru-serunya menikmati dunia tanda kutip selebritis gitu ya, dunia artis. Disuruh ke gereja gitu kan. Tapi akhirnya mama saya bisa melihat, bisa menuai apa yang mama doakan. Saya juga akhirnya bisa menerima Tuhan Yesus. Luar biasa, puji Tuhan. Bahkan banyak sekali ya anak-anak Tuhan yang lahir baru, banyak sekali yang merasakan bahwa memang itu sih bagian dari anak-anak Tuhan yang sudah bertobat, bahwa pikul salib, harus pikul salib gitu ya. Boleh diceritakan nggak sesudah terima Tuhan itu apa yang Mbak Nindi alami? Ya memang kalau kita dari istilahnya tanda kutip artis ya, yang bertobat gitu, apalagi melayani, ya memang selalu ada banyak orang yang siap menjudge kita. Tapi kita harus konsisten, benar-benar harus memiliki komitmen untuk ikuti aja apa kata firman Tuhan. Ada teman saya yang waktu saya lagi anget-angetnya gitu ya, lagi cinta mula-mula kan, kemana aja saya pergi saya selalu cerita gitu. Terus dia bilang gini, Nin, gua kasih lu waktu, nggak lama lu pasti hancur lagi katanya, pasti lu balik lagi. Tapi pada saat saya dengar dia ngomong gitu, saya nggak merasa kurang ajar nih orang gitu kan, enggak. Saya bilang gini, saya akan buktikan bahwa sampai saya nanti selesai, saya tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Sampai hari ini Mbak Nindi memang luar biasa ya, pelayanan gitu, menyampaikan firman Tuhan. Memang benar-benar dinyatakan nubuatan itu bahwa Mbak Nindi dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Saya juga sempat dengar gitu dari teman-teman juga, ini Mbak Nindi lagi sakit begitu kan. Nah ini saya pengen dengar gitu, seperti seperti apa waktu itu begitu mendengar Mbak Nindi ini dikasih. Kita anak-anak Tuhan nggak pernah ngomong ini ujian ya, tapi ini diizinkan Tuhan supaya kita semakin dewasa. Nah ini sedang diizinkan Tuhan mengalami hal yang sangat luar biasa. Boleh dibagi buat saudara-saudara kita di rumah. Ya, jadi sekarang tahun 2020 ya. Ini 2020. 2018, tahun 2018 bulan Januari, setelah saya sebelumnya itu saya merasakan keanehan di payudara sebelah kiri saya. Tanggal 7 Januari saya ke Malaka, saya kemudian hasil dari pemeriksaan divonis kanker stadium 4. Langsung payudara. 4 ya? Karena sudah menjalarnya tuh udah di liver dan di kelenjar getah bening. Kalau getah bening itu udah pasti deh. Kalau kita kena kanker pasti kena lagi getah beningnya. Karena itu kan yang istilahnya tentara yang sebetulnya memerangi virus kan, memerangi. Nah, jadi pada saat saya divonis kanker stadium 4 itu, saya cuma bilang gini, Tuhan, waktu itu ya saya berpikirnya gini, Tuhan, seperti ini cara saya ketemu berpulang istilahnya. Kita tuh kalau udah sakit kanker kan di otak kita kan mikirnya udah gua nggak lama lagi gitu kan. Jadi caranya seperti ini, lewat kan orang kan dipanggil Tuhan tuh dengan cara yang berbeda-beda, ya kan? Ada yang lagi nonton show, tiba-tiba tsunami datang. Ada yang lagi olahraga jatuh, ya kan? Nah kebetulan saya diizinkan Tuhan untuk merasakan ini lewat sakit. Jadi saya waktu itu berpikir, begini caranya ya Tuhan ya. Terus ya udah Tuhan, saya nggak sama sekali saya nggak protes. Kan ada beberapa teman tanya, lu nggak nanya, lu mungkin kenapa gitu sama tuh, lu pasti ada sesuatu yang lu harus beresin, harus itu. Lu nggak tanya kenapa gua harus kanker gitu kan? Saya cuma bilang gini, loh kenapa enggak sih? Emang kenapa kalau kita kanker gitu kan?
dunia ini kan sudah semakin dipenuhi, maksudnya sudah menuju kepada akhir. Dunia ini sudah tua, sudah dipenuhi banyak bakteri, banyak virus, ya kan? Itu semua kan bukan perbuatan Tuhan, itu semua kondisi penyakit, kondisi kerapuhan, kehancuran dunia ini kan karena ulah manusia itu sendiri. Jadi dari pola makan. Jadi gitu saya ya, bilang, oke. kenapa saya harus tanya, kenapa saya Tuhan? Itu kan nggak karena gaya hidup saya juga, karena mungkin jadi apa yang kita alami hari ini kan akibat akumulasi dari hari-hari sebelumnya. Iya. Mungkin bertahun-tahun saya makannya ngaco gitu ya, iya. tidurnya nggak Tidurnya tertib, ngaco. apa segala sesuatunya. Pokoknya memang saya merasa bahwa saat itu saya merasa saya dipanggil Tuhan lewat ini. Tapi puji Tuhan nih, puji Tuhan lagi ada teman-teman yang menguatkan, yang bilang gini, Nindi, lo nggak boleh bilang bahwa udah saatnya. Tanya gitu. Tuhan itu sanggup buat mujizat. Amen. Dia bilang gitu. Tuhan sanggup menyembuhkan kamu. Sakit, kanker, apapun. Stadium 4, saya bilang gitu kan. Enggak mau stadium 4, mau stadium berapa, Tuhan Yesus sanggup gitu. Iya. Terus, tapi saya kan juga berpikir biayanya berapa? Satu kali kemo itu 32 juta kemonya doang. Oh gitu ya. Belum biaya dokter, belum biaya pesawat, belum biaya yang lain-lain, ya kan? Jadi saya bilang, Tuhan, gini deh Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya sembuh lewat pengobatan, ya Tuhan yang siapin uangnya. Iya. Pokoknya gini deh Tuhan, kalau ada uangnya saya kemo. Kalau nggak ada uangnya ya nggak kemo juga nggak apa-apa. Memang berarti sudah waktunya gitu Iya. kan. Pasrah gitu ya. Jadi nggak tahu ya, itu nggak tahu doa beriman atau doa apa. Tapi saya begitu mempercayai bahwa apapun rencana Tuhan dalam hidup saya itu baik. Amin. Jadi mau saya kena sakit kek, mau apa, saya percaya itu semua baik. Kan Yes. Roma 8 ayat 28. Iya, betul. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Iya, betul. Kalau saya bilang saya mengasihi Tuhan, saya harus bilang dong bahwa apapun yang terjadi itu baik. Karena saya tahu yang tadi kita bicarain itu bukan dari Tuhan kan? Betul. Nah akhirnya teman-teman menguatkan saya, dan disitulah saya mengalami yang namanya penyertaan Tuhan, mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat. Haleluya, luar biasa. Apakah Mbak Nindi juga mengalami menjalani proses-proses medis, jadi kemo? Iya, begitu? saya harus kemo 6 kali. 6 kali. Habis itu radiasi. Terus kebetulan jenis kanker saya ini namanya HER2+. Itu harus disuntik lagi sebanyak 17 kali. Wow. Setiap 3 minggu sekali. Nah, tapi lagi proses-prosesnya pengobatan. Jadi gini, saya kemo 6 kali. Pada saat saya kemo kelima, itu saya PET scan. Dokternya suruh PET scan. Iya. Sebetulnya saya sudah dinyatakan clean sama dokter. Oke. Karena hasilnya tuh memang sudah clean. Itu berapa tahun itu? Itu 5 Bener-bener bulan. clean. Oh, 5 bulan. 5 bulan. Wow. Jadi kan kemo setiap 3 minggu, 3 minggu. Kemo kelima dinyatakan clean. Nah, waktu dinyatakan clean, dokter sempat bilang gini, mau diangkat nggak gitu kan? Kan masih ada 1 kali kemo lagi, terus diangkat. Kenapa dok? Ya ini udah clean sih, bisa aja nggak diangkat. Oh terserah dokter lah, gitu kan. Saya kan nggak ngerti, yang lebih tahu kan dokter ya. Betul. Pas kemo ke-6, dokter bilang ini, sebaiknya diangkat aja Angkat. supaya safe. Yep. Jadi diangkat. Jadi tapi dalam kondisi sudah bersih ya. Iya, udah clean, tapi kan? waktu selesai di pengangkatan saya harus tetap menjalani radiasi sebanyak 17 kali. Wow. Dan suntik Herceptin itu juga sebanyak radiasi 18 kali kalau nggak salah. Herceptin itu 17 kali. Nah, lagi menjalani proses itu dan saya tetap berkegiatan ya, saya tetap pelayanan, saya tetap sebagai beraktivitas yang lain-lain gitu ya. Kemudian beberapa bulan kemudian, 3-4 bulan kemudian ada lagi di kanan. Wow, jadi pindah ke kanan. Bukan pindah, baru.
Oh baru. Jadi bukan yang dari kiri Bukan ke dari kanan. kiri pindah ke Biasanya kanan. kan begitu ya, Ini enggak. menjalar Iya, gitu. Ya. ini karena ini jenisnya lain dan apa namanya ini juga udah bersih kan. Setelah di ini lagi karena waktu itu masih suntik 17 kali itu masih berjalan, akhirnya kata dokter udah kemo lagi 4 kali. Semoga dengan suntik yang 17 kali itu Iya. dan kemo yang 4 kali ini yang kanan bisa hilang. Ternyata begitu diperiksa udah selesai kemonya dan Herceptinnya kalau nggak salah masih 2 kali lagi. Hasil dari dokter bukannya mengecil size kansernya itu, tapi malah membesar. Wow. Jadi saya harus diangkat lagi dan dikemo lagi. Dan itu baru selesai bulan Maret kemarin 2020. Ini merinding saya. Makanya rambutnya baru numbuh nih. Oh iya makanya. Dan Maret kemarin saya dinyatakan clean. Puji Tuhan. Kemarin Juni saya harus periksa lagi kan. Dan ternyata hasilnya masih clean. Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Tapi mungkin nanti nih ada lagi ceritanya. Pada saat saya kanker bergumul dengan kanker ini, suami saya dinyatakan kanker juga paru-paru. Tapi nanti aja lain kali. Iya, nanti lain kali. Ini bener nih saya karena saya nahan air mata. Karena apa ya? Itulah pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kita nggak pernah berpikir panjang gitu. Kalau orang kena sakit langsung, aduh, aku udah mati nih, aku nggak ada Tuhan nih gitu kan. Tapi Mbak Nindi ini sangat luar biasa. Begitu udah clean yang kiri, terus lagi ada yang sebelah kanan. Pastinya sahabat-sahabat kita di rumah itu ada yang saat ini juga sedang menderita kanker. Iya. Boleh nggak bagi tips supaya mereka tetap kuat? Harus dong. Mereka yakin Harus. bahwa pasti sembuh gitu. Boleh dibagiin. Saya percaya bahwa buat Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit pilek sama menyembuhkan penyakit kanker itu sama gampangnya dan sama susahnya. Maksudnya buat dia tuh jadilah sembuh itu pasti sembuh. Amin. Nah, tapi terkadang kita harus mungkin ada beberapa dari kita seperti saya harus melewati proses. Nah, ikuti saja prosesnya. Karena di dalam kita mengikuti proses itu, kita melihat penyertaan Tuhan, melihat kekuatan Tuhan, melihat kuasa Tuhan, melihat mujizat Tuhan. Percaya apapun sakit kita, kalau Tuhan katakan sembuh, maka engkau akan sembuh. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Aduh, saya sangat diberkati. Saya yakin saudara-saudara kita di rumah juga sangat diberkati gitu. Karena ya itu tadi, banyak sekali anak-anak Tuhan yang kalau sudah terkena sakit, apalagi sekarang ini udah kayaknya kanker itu udah apa ya, semua kalangan gitu lah. Sekarang kanker itu jadi kalau dulu kan termasuk penyakit langka kan. Sekarang kalau kita lagi sakit kena apa? Kanker. Ganti kanker indung telur, nanti payudara, nanti paru-paru, ya kan? Banyak sekali. Kanker hati gitu. Karena memang yang tadi saya bilang dunia semakin tua. Betul. Sudah terlalu banyak virus ya. Dan kehancuran maksudnya dengan gaya hidup ya, hutan dibabat, buang sampah sembarangan, pokoknya apa yang kita kerjakan ini membuat dunia itu semakin lama semakin mengalami kehancuran. Dan itulah nubuatan tentang firman Tuhan kan, tidak lama lagi memang Tuhan Yesus akan datang. Nah itu makanya hati yang gembira adalah obat itu ya. Itu dia. Nah itu makanya kita udah diajarin sama Tuhan gitu bahwa ayo kita mengampuni, ayo kita mengasihi gitu. Sering sekali saya juga sering doain teman-teman yang sakit kanker gitu kan. Nah kemudian mereka sering sharing gitu. Ternyata banyak sekali di antara mereka tuh yang menyimpan kepahitan di dalam hati mereka. Nah kemudian akhirnya seperti itu. Ada yang sakit kanker dan lain sebagainya. Setuju nggak Mbak yang menurut pendapat saya yang seperti ini? Nggak apa-apa, itu mungkin saya juga pernah ada yang besuk saya gitu ya, terus bilang gini, Nindi coba cek apakah masih ada yang disimpan, yang belum selesai ya kan.
walaupun saya merasa kayaknya saya semuanya sih udah beres-beres aja ya, tapi buat saya apapun yang hamba seseorang ya, seseorang, kita semua hamba Tuhan kan, ucapkan, Tuhan bisa pakai itu untuk memperingatkan kita kan. Terus ketika hamba Tuhan itu pulang, terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasih tahu dong apalagi ya yang belum beres gitu kan. Supaya saya beresin. Karena kalau saya sembuh itu puji Tuhan, kalaupun nggak sembuh saya udah siap ketemu Tuhan kan. Jadi semuanya harus beres gitu. Betul. Luar biasa sekali. Tapi saya masih penasaran nih, pengen mendengar kesaksian suami dari Mbak Nindi tentunya. Karena tadi cerita, sesudah saya sembuh kok suami saya gitu ya. Ini dalam perjalanan tuh Mbak Vivi. Jadi begitu, saya lagi yang kiri, kemo keempat. Tiba-tiba suami saya kan batuk nggak sembuh-sembuh. Saya bilang lagi di Malaka, periksa aja. Diperiksa. Ternyata juga. Kanker stadium 4 juga. Boleh deh, nanti saya pengen ngobrol-ngobrol. Tapi karena waktunya ini sudah sudah kayaknya udah nggak memungkinkan untuk kita berbincang-bincang lebih lagi. Nanti saya pengen lagi Mbak Nindi bisa hadir di tengah-tengah kami. Kalau boleh nanti bersama dengan suami ya. Dan terima kasih sekali untuk kehadirannya di acara kami Syafaat Bagi Sahabat. Saya masih rindu Mbak Nindi nanti bisa kembali bersama-sama berjumpa dengan saudara-saudara semuanya. Tentu saja dengan senang hati. Dan boleh nggak Mbak Nindi mau nyanyi satu lagu aja buat kita, nanti kita tutup acara malam hari ini dengan suara merdunya Mbak Nindi. Ya, saya mau nyanyi yang isinya, ini lagu favorit saya waktu juga saya sakit, karena di dalam Tuhan itu selalu ada harapan. Yes, amin. Kalau banyak orang ngelihat saya, aduh kasihan, saya bilang ini enggak, karena ya itu tadi ya, ada juga orang-orang teman-teman yang selalu menguatkan saya, teman-teman di gereja saya, di JPCC, di Persekutuan Doa saya, di The Bright dan yang lain-lain, mereka selalu bilang, Nindi percaya mujizat Tuhan masih ada. Jadi harapan itu di dalam Tuhan selalu ada. Amin. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh indah Tuhan malam hari ini ya Bapak. Kami mendengar begitu dahsyatnya Engkau Tuhan di dalam setiap hidup anak-anak-Mu. Terlebih lagi Tuhan di dalam perjalanan iman dan kehidupan Mbak Nindi Tuhan. Itu membuat kami semakin kuat di dalam Engkau Yesus. Itu membuat kami semakin bersemangat untuk selalu mencari wajah-Mu. Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa Tuhan untuk Mbak Nindi Tuhan Yesus. Kiranya Engkau pakai anak-Mu ini lebih luar biasa lagi Tuhan. Menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk menjadi saluran berkat melalui firman-firman yang Dia sampaikan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Engkau berkati pelayanannya Tuhan, Engkau berkati juga suaminya ya Bapak. Engkau berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengingat saudara-saudara kami Tuhan, yang saat ini masih terbaring sakit ya Bapak.
Mereka menunggu-nunggu mujizat-Mu terjadi dalam hidup mereka. Mereka menunggu-nunggu Tuhan. Perpanjangan tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau juga akan melakukan mujizat-Mu untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah Bapa. Tuhan, Engkau lawat setiap mereka Tuhan. Sehingga mereka mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Engkau Yesus. Kami tahu Tuhan Engkau mengasihi jiwa-jiwa Tuhan. Amen. Engkau mengasihi jiwa-jiwa ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa Engkau selamatkan ya Bapa. Banyak jiwa-jiwa bertekuk lutut di hadapan Engkau dan mengaku Engkau sebagai Tuhan Amen. dan juru selamat pribadi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan masih di dalam pergumulan mereka. Kami tidak tahu pergumulan mereka satu persatu ya Bapak. Tetapi kami percaya pergumulan itu akan segera berlalu. Amen. Tuhan dari kehidupan mereka. Janji-Mu Engkau akan membuat kami naik dan bukan turun. Amen. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Amen. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memiliki hidup kami. Engkau yang menuntun setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan lupa like, subscribe, dan share. Karena share Bapak Ibu Saudara terkasih bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Salam lakum, damai sejahtera bagi kita semuanya.